Nama saya Barkah Nurman Yunanto, biasa dipanggil Barkah. Saya seorang mahasiswa di Fakultas Pendidikan Universitas 11 Maret, kampus Kebumen. Saya umurnya 22 tahun, alamat rumah Desa Sinungrejo, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Nomor HP 0821 3705 8355. Saat ini saya menekuni ternak entok jumbo Blitar, sekitar ada 28 ekor. Awal mula kenapa saya beternak entok jumbo itu dari cerita teman. Jadi teman itu beternak entok, pas lebaran itu jual sekitar 30 basur dengan harga per ekor basur itu mencapai 200.000. Kemudian saya tertarik untuk mencoba. Menurut saya keunggulan entok jumbo dengan entok yang lain itu yang pertama jelas bobotnya itu bisa 2 kali lebih besar, lebih berat daripada entok lokal. Kemudian ini bisa, kalau entok jumbo itu bisa dikonteskan, ada kontesnya tersendiri. Sementara ini saya lagi membuat indukan, Pak. Jadi saya membeli dari beberapa peternak, nanti saya jadikan indukan, kemudian saya pilih, saya seleksi yang bagus itu yang mana, nanti yang bagus akan menjadi indukan yang tetap lah gitu, yang tidak bagus nanti dijual. Untuk pemeliharaan di kandang saya, kebetulan entoknya itu sekitar paling besar itu 4,5 bulan. Kan ada beberapa peternak saya ambilnya itu ada yang sekarang ada 4,5 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 3,5 bulan. Itu saya kasih limbah warung makan. Untuk limbah warung makan saya mengambil itu kalau tidak tengah malam ya setelah subuh itu. Banyak kan ngambilnya dekat itu. Kebetulan pusat lalu lintas jalan nasional itu dekat, jadi nggak jauh lah, gampang. Warung makan yang saya ambil itu beragam, ada yang mie ayam, ada yang free chicken, terus ada rumah makan Padang. Itu saya ambil di tempat sampahnya, jadi saya memanfaatkan limbahnya. Tempat sampah itu saya ambil limbahnya. Biasa itu yang paling banyak memang nasi, kemudian sayur-sayur sisa. Kemudian kalau beruntung itu bisa dapat daging-daging, bahkan tulang-tulang insang ikan juga banyak. Setiap hari itu saya bisa mendapatkan sekitar 1 ember besar itu, Pak. 1 ember besar untuk pakan entok 28 untuk pagi, siang, dan sore. Pengolahan limbah saya biasa aja, Pak. Maksudnya nggak difermentasi, jadi nasi sisa langsung dicampur dengan sayur-sayur sisa. Kadang sayur-sayurnya juga kami cacah terlebih dahulu, terus ditambah katul, diublek, terus ditambah dengan ada cangkang telur juga ada, terus ampas kunyit juga ada, dan yang paling penting juga garam krokos. Jadi kan saya beternak itu memanfaatkan hampir 95% itu full dari limbah sampah. Jadi di tempat sampah itu ada yang ya nasi tadi itu sayur dan daging-daging. Adapun yang warung atau pabrik roti itu
limbahnya kan cangkang telur. Terus ada lagi yang tukang jamu itu limbahnya juga banyak ampas-ampas seperti ampas kunyit, bahkan kadang juga ada ampas jahe juga ada. Menurut saya kalau yang cangkang telur itu kan mengandung kalsium ya, kan mengandung kalsium berguna untuk kekuatan tulang. Jadi kan ini entok jumbo ya, kalau entok jumbo itu terlalu diforsir protein, nanti gemuk tanpa diimbangi dengan tulang yang bagus, nanti malah nggak bisa jalan. Kalau jamu ya untuk kesehatan, maksudnya ketahanan tubuh lah, ketahanan tubuh. Entok-entok ini saya rawat dari kecil, dari umur ya 4 hari, saya beli 4 hari, umur 4 hari, umur kurang dari 1 bulan itu saya kasih full purnya pur 511 bisa, atau pur lainnya. Kemudian setelah 1 bulan ke atas itu saya kasih makan itu limbah tadi. Untuk katul 28 entok ini saya nggak nyampe 1 kilo Pak. Jadi kan saya ada beberapa ternak, ada ayam, ada bebek, itu cuma 1,5 kilo. Jadi kalau kalkulasi untuk yang entok jumbo itu tidak ada 1 kilo per hari. Untuk pemberian pakan 3 kali, pagi, siang, dan sore. Untuk vaksin itu saya kasih mereka pas umur 1 minggu, vaksin ND Lasota, vaksin ND Lasota pas umur 1 minggu secara tetes, vaksin tetes. Menurut saya lumayan bagus pertumbuhan mereka, cepat besar. Banyak itu tetangga juga pada banyak yang datang, kok besar, kok cepat besar, seperti itu. Untuk kesibukan saya di rumah yaitu ya peternak entok, kemudian saya juga masih seorang mahasiswa, sekarang lagi skripsi kampus PGSD UNS Kebumen. Kemudian saya juga disuruh, saya juga mengabdi di pesantren, di sekolah pesantren, Pondok Pesantren Rodotul Ulum Karangtanjung Alian Kebumen. Kalau saya kan ngambil limbahnya pagi ya Pak, dari setelah subuh saya langsung ngambil limbah, kemudian saya olah menjadi pakan untuk pagi, siang, dan sore. Kemudian saya berangkat ke pesantren, mengabdi di sana, ngajar, kemudian sampai jam 12 siang. Setelah itu saya menyelesaikan skripsi, kemudian malamnya juga masih ngaji di pesantren Pak. Menurut saya jelas pas awal memang pasti malu, tapi untuk apa malu kan, maksudnya untuk menjadi besar kita perlu dari hal-hal yang kecil, bahkan dari kecil terlebih dahulu. Harapan saya ke depan semoga saya bisa membangun peternakan skala menengah, peternakan rumah tapi agak besar. Nanti saya rencana akan pembesaran entok jumbo. Pakan alternatif yang saya rencanakan ke depan yaitu azola, terus kemudian maggot. Kenapa maggot? Karena saya kan nyari sampah ya Pak. Jadi sampah itu ada yang langsung bisa dikonsumsi oleh entok, ada yang tidak bisa dikonsumsi oleh entok. Contohnya seperti kulit-kulit buah, seperti sisa-sisa sayur yang sudah sangat busuk, itu kan tidak, menurut saya tidak layak lah dijadikan pakan entok secara langsung, butuh fermentasi atau dijadikan diputar lagi menjadi maggot seperti itu. Untuk pakan yang beli, saya cuma membeli katul per bulan
itu habis sekitar 50 kilogram, kalau diuangkan sekitar 120.000. Untuk memberi pakan entok sekitar 32, kemudian ayam ada sekitar 80. Untuk manfaat limbah dari rumah makan itu yang pertama jelas gratis, nggak ada biaya, paling biaya untuk bensin saja, tapi kan ngambilnya dekat. Kemudian yang kedua, limbah rumah makan itu kan beraneka ragam ya Pak, nggak cuma karbohidrat saja, nggak cuma protein saja, tapi lengkap Pak. Ada karbohidratnya dari nasi, proteinnya dari sisa insang atau daging-daging sisa, kemudian vitamin dan mineralnya juga dari sayuran-sayuran. Kemudian dengan menggunakan pakan alternatif, pastinya nanti kita akan keuntungan memelihara entok tinggi. Meskipun saya seorang mahasiswa, ternak entok juga dari limbah, dari sampah, tapi alhamdulillah semuanya itu mendukung, dari pihak keluarga mendukung, dari tetangga juga mendukung, teman-teman juga mendukung.